Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Anak-anak yang Bapak banggakan, marilah di pagi hari yang cerah ini kita haturkan puji syukur kepada Allah atas berbagai macam karunia dan rahmatnya yang diberikan kepada kita. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu ada dalam kucuran derasnya rahmat serta maghfirahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, materi Ramadan terakhir untuk pertemuan ini, Bapak akan membawakan tema Istiqomah pasca Ramadan. Istiqomah pasca Ramadan artinya kita menjaga amalia-amalia Ramadan yang kita lakukan, kita bawa di 11 bulan setelah bulan Ramadan, kecuali sholat tarawih saja. Jadi amalia Ramadan yang kita lakukan, amalia-amalia yang kita lakukan tidak terhenti di bulan Ramadan saja, tapi kita gemakan pula di 11 bulan setelah bulan Ramadan. Sebagian ulama salaf menyampaikan, inna min thawabil hasanat al hasanatu ba'daha wa min jaza'i sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya balasan dari kebaikan al-hasanatu ba'daha adalah kebaikan berikutnya. Wa inna min jaza'i sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha, dan sesungguhnya balasan dari perbuatan buruk adalah keburukan berikutnya. Di antara tanda yang menunjukkan bahwa amal kita diterima oleh Allah adalah kita melakukan amaliyah kebaikan itu di waktu berikutnya. Karena amalan yang baik akan menarik amalan baik berikutnya. Oleh karena itu, amaliyah yang kita lakukan, apa itu tilawah kita, sedekah kita, sholat jamaah kita, dan berbagai macam amaliyah kebaikan kita gemakan pula di 11 bulan setelah Ramadan. Minimalnya yang harus kita jaga anak-anak, yang pertama yang harus kita jaga, kita istiqomahkan adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah merupakan kewajiban yang inti bagi kita. Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah. Pokok segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah. Sedangkan tiangnya adalah as-shalah, ibadah salat. Ibarat dalam perkemahan, apabila kemah itu tidak ada tiang, tidak ada penopang, maka akan ambruk. Begitu pula Islam. Kalau sholat sudah ditinggalkan, maka Islam pun akan hancur. Islam pun akan ambruk. Oleh karena itu, ibadah sholat ini hendaklah istiqomahkan oleh kita. Lebih-lebih sholat yang rentan dilakukan, yang sulit dilakukan. Sholat subuh, sholat isya, sholat asar, itu sholat yang sangat berat dilakukan. Kenapa sholat subuh berat? Karena kita susah bangun. Kenapa susah bangun? Karena kita diikat oleh setan. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan itu mengikat di tengkuk kepala salah seorang di antara kalian. Salah sa'uqodin, dengan 3 ikatan. Karena kita diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Fa in istaiqadha wa dzakarallah in halat uqdatun. Apabila seseorang bangun kemudian berzikir kepada Allah, mengingat Allah,
In halat uqdatun, maka lepaslah satu ikatan. Fa in tawaddo'a in halat uqdatun, apabila seseorang kemudian berwudu, in halat uqdatun, maka lepas pula satu ikatan. Fa in shalat in halat uqdatun, apabila kemudian dilanjutkan dengan melakukan salat, in halat uqdatun, maka lepaslah ikatan terakhir. Jadi kenapa kita susah bangun? Karena kita diikat oleh setan. Jadi yang harus kita jaga yang pertama adalah sholat yang 5 waktu. Dijaga, jangan sampai ditinggalkan. Allah telah menyampaikan dalam Al-Quranul Karim, Quran surah Maryam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawat, al-ayat. Fakhalafa min ba'dihim, bakal datang setelah mereka khalqun, pengganti yang buruk, adha'us shalah, yang menyia-nyiakan ibadah salat, wattaba'us syahawat, dan memperturutkan hawa nafsu. Mungkin sudah terjadi zaman sekarang, dari generasi ke generasi, tidak sedikit orang muslim yang masih melalaikan ibadah sholat, bahkan meninggalkan ibadah sholat. Padahal orang yang tidak sholat nerakanya saja khusus, namanya neraka sakar. Ketika penghuni neraka sakar ditanya, ma salakakum fi sakar, qalu lam naku minal musallin. Ketika penduduk ahli neraka sakar itu ditanya, ma salakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak termasuk orang yang melaksanakan, mendirikan ibadah salat. Jadi yang pertama yang harus kita istiqomahkan anak-anak adalah salat 5 waktu. Jangan sampai kita tinggalkan. Yang kedua adalah tilawah Al-Quran. Kebiasaan di bulan Ramadan kita tilawah Al-Quran, kita bawa lagi di 11 bulan setelah Ramadan. Jangan sampai ditinggalkan tilawah. Minimalnya tilawah setelah sholat subuh kita mapak datang waktu siang, setelah sholat maghrib mapak datang waktu malam. Allah menyampaikan tilawah itu termasuk tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak merugi. Allah menyampaikan dalam Al-Quranul Karim, Quran surah Fatir ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang senantiasa membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang istiqomah ibadah salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, baik dia infakkan dengan jalan sembunyi-sembunyi maupun dengan jalan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna, mereka mengharapkan, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak merugi selama. Subhanallah. Tidak mesti banyak kalau kita tidak mampu membaca banyak, tapi rutinnya itu yang harus kita istiqomahkannya itu. Rasulullah menyampaikan, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ahabul a'mal, amal yang paling dicintai ilallah, di sisi Allah, adwamuha wa in qalla, amal yang rutin, wa in qalla, meskipun sedikit. Setelah sholat subuh kita baca 1 halaman, 2 halaman, 30 ayat, 50 ayat. Setelah sholat maghrib 20 ayat, 30 ayat. Tapi rutin kita lakukan tiap hari.
Jadi amaliyah tilawah jangan sampai kita tinggalkan hanya di Ramadan saja. Di 11 bulan Ramadan kita gemakkan bersama-sama. Lalu yang ketiga, sholat duha. Sholat duha. Di amaliyah Ramadan tertulis ada sholat duha. Kita bawa di 11 bulan setelah Ramadan, duha kita lakukan. Abu Hurairah radhiyallahu an telah diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausani khalili bi salasati asya'a." Kata Abu Hurairah, telah berwasiat khalili kekasihku, menyebut kepada Rasulullah itu kekasih, saking mencintainya. Kekasihku telah berwasiat dengan 3 hal. An utira qabla an anama wa raqatai duha wa siyamu salasati ayyam fi kulli syahrin. An utira qabla an anama, yang pertama yang diwasiatkan oleh Rasulullah adalah witir sebelum tidur. Berwitirlah kita sebelum tidur. Jadi witirnya jangan hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan 11 bulan setelah Ramadan witir tetap kita lakukan. Setelah sholat isya kita witir, atau mampu kita setelah sholat malam dijadikan sebagai penutup sholat. Yang tidak boleh itu lawitroni pilail, 2 kali witir dalam 1 malam. Mau sebelum tidur atau jadi penutup sholat malam silahkan. Waraqatai duha, kemudian yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah adalah 2 rakaat duha. Paling sedikit 2 rakaat duha. Kita lakukan sama-sama. Kita kerjakan, kita istiqomahkan. Kemudian wasyamu salasati ayyam, berpuasa 3 hari fi kulli sahrin, dalam setiap bulan. Kemudian masih banyak lagi amalia-amalia yang kita lakukan. Baik itu berzikir, beristighfar. Kita istiqomahkan anak-anak di 11 bulan setelah bulan Ramadan. Karena itu pun merupakan tanda-tanda diterimanya amal seseorang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa mencintai amaliyah-amaliyah yang sudah Rasulullah contohkan, sehingga kita betul-betul menjadi mukminin muttaqin, orang-orang mukmin yang muttaqin. Baik, Bapak mohon maaf apabila dalam penyampaian sebelumnya banyak kehilapan, kesalahan. Sudah pasti karena Bapak masih belajar. Semoga Allah mengampuni, memaafkan kehilapan murni dari kekurangan dan ketidakpahaman Bapak. Kebaikan, kebenaran adalah murni kebenaran dari Allah. Baik, kita berdoa bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka la jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.